Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendari TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaporkan langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo. Dan langsung saja kita ikuti jalannya kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di sore hari ini. Yang terhormat Saudara Pejabat Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat para asisten pejabat eselon 2 terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormat para wartawan, para undangan, serta pendengar radio di mana saja berada. Dengan tidak henti-hentinya kembali saya mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 berasal dari dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu pertama, ranperda tentang lalu lintas, transportasi dan angkutan jalan; 2, ranperda tentang jasa konstruksi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat ini dibuka, terlebih dahulu kami mengajak kepada kita sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga rapat paripurna Dewan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir Dewan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir tercatat sebagaimana paripurna sebelumnya. Kami tidak bacakan semuanya. Dan dengan ini rapat paripurna ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Dan untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna telah quorum dan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2, pembacaan surat masuk. Keempat, penutup. Untuk absahnya susunan acara ini kami tawarkan kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan. Apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Setuju sekali. Terima kasih.
Selanjutnya kami mengundang kepada saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat masuk dan surat keluar. Pada saudara Sekwan kami persilakan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.4/4149 hal persetujuan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo, Jakarta, 16 Juni 2022. Yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo di Gorontalo, berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo nomor 180.341 Biro Hukum / 1270 tanggal 27 Mei 2022 perihal permohonan. Dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Penjabat Gubernur Gorontalo menyampaikan permohonan persetujuan pembahasan kepada Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo masing-masing tentang A. Jasa konstruksi, B. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, C. Rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2021-2041, dan D. Pengelolaan keuangan daerah. 2. Berdasarkan pasal 72 ayat 1B Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa penjabat gubernur harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah. 3. Permohonan persetujuan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud telah sesuai berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.38/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 hal tata cara pemberian persetujuan pembahasan dan penandatangan rancangan peraturan daerah serta penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya penjabat Gubernur Gorontalo disetujui untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas. Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Atas nama Menteri Dalam Negeri, PLH Direktur Jenderal Otonomi Daerah, sudah bertanda Dr. Haja Suhajar Diantoro MSI. Tembusan 1 Menteri Dalam Negeri dan 2 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 160/DPRD/905/5 Angka Romawi/2022 lampiran 2 dokumen perihal penyampaian 2 ranperda prakarsa DPRD Gorontalo 31 Mei 2022 kepada yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo di Gorontalo. Dengan telah dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda persetujuan terhadap 2 rancangan peraturan daerah usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD pada tanggal 30 Mei 2022 dan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 9 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan hormat disampaikan: 1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang lalu lintas, transportasi, dan angkutan jalan, dan 2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang jasa konstruksi. Demikian, atas penerimaannya disampaikan terima kasih DPRD Provinsi Gorontalo
Ketua sudah bertanda Dr. Andos Faris R.A. Yusuf, SOSI MSI. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk dan surat keluar berkaitan dengan rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita memasuki acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD. Diawali dengan penyampaian penjelasan pimpinan Bapemperda terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD. Untuk itu kepada yang terhormat Saudara Ketua Bapemperda, Bapak Haji Adnan Entengo AMD SAP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salam Pancasila. Yang sama-sama kami hormati Pak Gubernur, pimpinan DPRD, teman-teman anggota DPRD, pimpinan OPD, media online dan media mainstream, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Perkenankanlah kami mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan penjelasan terkait 2 ranperda yang diusulkan dari DPRD dan telah disetujui juga oleh DPRD beberapa waktu yang lalu. Masing-masing rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang lalu lintas, transportasi dan angkutan jalan, dan yang kedua rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang jasa konstruksi. Sebagai informasi kepada Pak Gubernur, 2 ranperda ini diinisiasi oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, diinformasikan bahwa terhadap 2 ranperda ini yang diajukan sebagai usul prakarsa DPRD Provinsi Gorontalo merupakan ranperda hasil pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda dan telah ditetapkan dalam paripurna internal pada tanggal 30 Mei 2002 sebagai ranperda usul prakarsa DPRD Provinsi Gorontalo. Usul prakarsa DPRD mengajukan 2 ranperda, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang lalu lintas, transportasi dan angkutan jalan. Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi dalam pengajuan ranperda lalu lintas, transportasi dan angkutan jalan antara lain: A. Bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap transportasi yang berkeadilan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi yang terpadu, maka perlu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. Yang ketiga, selain itu pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan. Yang terakhir, dengan pengaturan lalu lintas ini juga menggambarkan karakter peradaban masyarakat, terutama masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi. Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi memiliki beberapa pertimbangan yang melatar belakangi dalam pengajuan ranperda ini. 1. Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2. Guna menunjang pembangunan di daerah Provinsi Gorontalo serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, maka perlu adanya peraturan daerah.
Yang ketiga, bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu sub urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam huruf C lampiran Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terhadap landasan hukum dari pengajuan dua Ramperda ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD, pimpinan, Pak Gubernur, dengan penjelasan singkat ini mudah-mudahan akan memberikan gambaran kepada kita dan terutama kepada penjabat gubernur untuk menyetujui bahwa dua Ramperda ini layak untuk diteruskan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Bapemperda yang telah menyampaikan penjelasan terhadap dua Ranperda berasal dari DPRD. Interupsi pimpinan. Hidayat, Pak. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Pimpinan. Tadi sudah dibacakan rancangan dari usul inisiatif DPRD. Seperti kita tahu bersama, ini sudah diparipurnakan sebelumnya, pimpinan. Yang dibacakan pada saat itu dibawakan oleh Ketua Bapemperda, dan itu benar seperti itu. Karena sudah diambil keputusan bahwa ini menjadi usulan inisiatif DPRD, semestinya pada saat ini itu dibacakan oleh pimpinan Dewan, bukan lagi oleh Bapemperda. Baik itu diminta oleh sekretaris bukan anggota, tapi itu semestinya jadi ranahnya pimpinan untuk membacakan itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hidayat, dan kami sependapat, dan untuk itu pimpinan Dewan mendelegasikan kepada Bapemperda untuk membacanya. Mungkin lanjut. Ada interupsi ya, Pak. Silakan Pak. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat, Pak Ketua. Yang menyampaikan hasil kajian itu Bapemperda pada saat rapat internal. Jikalau sudah menjadi usulan DPR, tidak ada lagi Bapemperda. Dalam aturan harus disampaikan oleh pimpinan Dewan. Kan pimpinan Dewan ini ada 4. Apa tidak boleh ambil bagian untuk menyampaikan? Ini aturan Pak Ketua. Makasih. Terima kasih. Jadi bahan catatan kita ke depan. Terima kasih Pak Fikran, Pak Hidayat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita memasuki acara penyerahan naskah dua Ranperda berasal dari DPRD ke penjabat Gubernur Gorontalo. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Ketua DPRD untuk mengambil tempat. Terima kasih. Kami mohon perkenan untuk mengambil tempat kembali.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, demikianlah kita telah ikuti penyerahan 2 ranperda oleh DPRD kepada penjabat Gubernur Gorontalo. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat untuk selanjutnya akan dibahas sebagaimana ketentuan tata tertib DPRD yang berlaku. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita mengikuti penyampaian pendapat Gubernur Gorontalo terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD. Untuk itu, kepada penjabat Gubernur Gorontalo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat sore. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo. Yang terhormat saudara-saudara kepala dinas, kepala badan, kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers yang hadir secara langsung pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayahnya. Pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada sidang paripurna yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur Gorontalo terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo sebagai usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terhadap ranperda yang telah diajukan sebagai usul DPRD Provinsi Gorontalo. Masing-masing adalah: pertama, rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi; yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu spirit diberlakukannya otonomi daerah adalah bagaimana mendekatkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dan kebijakan daerah salah satunya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan landasan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategik karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin sekalian yang saya muliakan, berkenaan dengan pengajuan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi, pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, sekaligus menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah menyusun rancangan peraturan daerah ini. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang dan terus berupaya melakukan percepatan pembangunan saat ini, memiliki kompleksitas permasalahan dalam sektor jasa konstruksi yang perlu segera dibenahi. Jasa konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi titik temu antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dan merupakan sektor strategis sebab memiliki keterkaitan erat antara satu sektor dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional dan di daerah. Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah berupa dinamika penguatan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses transisi sosial serta berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta, peningkatan jumlah peristiwa kegagalan bangunan atau konstruksi baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan di luar kendali manusia seperti bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunanya. Dari sisi penataan kelembagaan, penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen mengontrol kualitas pelayanan penyedia jasa konstruksi juga memerlukan penyesuaian terkait dengan aspek pengembangan prosedur, terutama dalam memperjelas kualitas, akuntabilitas, dan pembagian peran di antaranya para pemangku kepentingan di jasa konstruksi. Prosedur yang perlu ditata kembali terkait dengan prosedur registrasi, sertifikasi, ataupun akreditasi yang mulai banyak dipertanyakan fungsinya dalam pengembangan usaha jasa konstruksi di daerah. Berdasarkan gambaran umum permasalahan di atas, maka dibutuhkan upaya penataan sektor jasa konstruksi yang diharapkan mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dengan hasil jasa konstruksi yang berkualitas, sekaligus menjamin kesetaraan kedudukan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa serta mewujudkan partisipasi masyarakat. Juga yang tidak kalah penting adanya profesionalisme jasa konstruksi yang harus dikedepankan. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjawab tantangan sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi daerah saat ini, salah satunya yaitu melalui penataan regulasi berupa penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru dengan telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan mengenai jasa konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya, terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna, dan berhasil guna.
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait, serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu. Sesungguhnya Provinsi Gorontalo sudah memiliki Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Transportasi Nasional pada tataran transportasi wilayah Provinsi Gorontalo. Namun hal yang menjadi persoalan yaitu Pergub Nomor 29 Tahun 2014 keseluruhan peraturannya terbatas pada pengaturan sistem transportasi nasional, sehingga beberapa aturan teknis terkait permasalahan transportasi di daerah yang ditemui di lapangan berdasarkan kondisi lokal tidak tercakup di dalam Pergub Nomor 29 Tahun 2014 dan perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam penyelenggaraan seharusnya posisi Pergub mampu mengakomodir hal-hal teknis di lapangan terkait transportasi lalu lintas sesuai dengan sistem transportasi nasional dengan memperhatikan pola aktivitas, pola pergerakan lalu lintas yang berorientasi pada hierarki jalan, sistem pengelolaan lahan parkir, sistem rambu dan sarana pedestrian, penegakan simpul transportasi orang dan logistik yang berorientasi pada transit oriented development, di mana pada penyelenggaraannya perlu dimaksimalkan. Permasalahan yang sering ditemui di lapangan terkait transportasi khususnya lalu lintas jalan di jalan provinsi di Kota Gorontalo maupun jalan provinsi strategis penghubung setiap kabupaten yang menjadi tanggung jawab Provinsi Gorontalo. Pada konteks itulah sangat memerlukan regulasi khusus, dalam hal ini Perda, yang seyogyanya mampu mengakomodir perihal permasalahan teknis transportasi di daerah terkait lalu lintas dan diharapkan menjadi urgensi pembentukan peraturan daerah. Jangkauan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan raya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati isi dari kedua rancangan peraturan daerah ini, pada prinsipnya sangat sependapat dan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan substansi rancangan peraturan daerah nanti akan didalami pada pembahasan di tingkat panitia khusus. Selanjutnya, agar kiranya dalam pembahasan rancangan peraturan ini kami sangat berharap kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari pelaku praktis maupun stakeholder lainnya agar kedua ramperda ini memenuhi persyaratan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya dan agar menghasilkan peraturan daerah yang implementatif sifatnya. Kedua raperda ini juga diharapkan dalam pembahasannya dapat melibatkan unsur pemerintah kabupaten kota, karena raperda ini ketika telah ditetapkan akan menjadi acuan, termasuk acuan dari pemerintah kabupaten dan kota. Hadirin kalian yang saya hormati, demikian pendapat terhadap usul dua raperda prakarsa DPRD Provinsi Gorontalo. Berdasarkan berbagai pandangan di atas terhadap usul prakarsa raperda ini, pihak eksekutif dalam hal ini
pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi dan menyetujui Ramperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberikan perlindungan serta ridhonya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat Gubernur Gorontalo yang telah menyampaikan pendapat terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur Gorontalo. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Ketua. Tanggapan fraksi itu Pak Ketua untuk apa tanggapan Gubernur juga. Kalau Gubernur sudah menyatakan menerima, buat apa ditanggapi lagi Ketua? Terima kasih. Ada yang interupsi yang lain? Silakan Pak Awe. Demikian barangkali, terima kasih. Sudah cukup ya? Cukup. Oh. Kenapa pakai dulu outing? Pak Thomas tadi, silakan. Oh sudah. Terima kasih. Pimpinan dan anggota Dewan seluruh fraksi menyatakan bahwa menerima penjelasan Gubernur dan akan menindaklanjuti pada pembahasan tingkat selanjutnya. Dengan catatan tidak menggunakan hak untuk memberikan tanggapan dan pendapat lewat kesempatan ini. Kita lanjut pada bahasan selanjutnya. Setuju ya? Yuk. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara keempat penutup. Sebelum ditutup, kami informasikan bahwa untuk pembahasan 4 ranperda, yakni 2 ranperda berasal dari Gubernur dan 2 ranperda berasal dari DPRD. Insya Allah DPRD sebentar dalam paripurna berikut akan membentuk panitia khusus yang akan kita jalani setelah paripurna ini. Terakhir kami sampaikan atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada penjabat Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-84 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Sudah. Para mitra Poliaman dan juga pemirsa Kidali TV dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan kembali bahwa penyampaian pendapat pejabat Gubernur Gorontalo Bapak Hamka Hendra Nur terhadap 2 ranperda, yakni menyampaikan pendapat terhadap perda yang telah diajukan sebagai usul DPRD Provinsi Gorontalo, yang masing-masing itu adalah pertama rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi, kemudian yang kedua rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan otonomi daerah. Dan ini pun untuk bagaimana mendekatkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan kebijakan daerah salah satunya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan landasan
landasan instrumen yuridis yang penting dan juga strategis bagi pemerintah daerah yang menjalankan roda pemerintahan dan juga pembangunan daerah yang menjualnya. Dan kemudian ini juga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan selain itu peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila pada saat ini. Kemudian juga para mitra Poliama dan pemirsa Kendali TV, peraturan daerah yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas bagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perlu kami sampaikan juga para mitra Poliama bahwa untuk pembahasan 4 ranperda, yakni 2 ranperda berasal dari gubernur dan juga 2 ranperda berasal dari DPRD, Insya Allah DPRD Provinsi Gorontalo akan membentuk 4 panitia khusus dalam rapat paripurna tersendiri, yakni rapat internal DPRD. Demikian telah kita ikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di sore hari ini. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 buah ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo. Saya reporter Anda Caca Selvia, station manager kami Bapak Bambang Arsyad, pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf, produser kami Dea Patricia, dan teknisi kami Pepin Plan Bagas selaku kameramen, dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih. Saya kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab nomor 58 Gorontalo.